Andriy Shevchenko selalu menjadi pilihan utama untuk Chelsea dan Jose Mourinho mematuhinya sampai 7 tahun penuh. Striker Ukraina yang didatangkan Chelsea pada musim panas 2006 dengan biaya rekor Inggris sebesar 30 juta pound sterling. Dia adalah seorang striker yang kuat secara fisik dengan perhatian pada tujuan. Ia terutama dikenal karena pengaturan posisinya yang sangat baik, pergerakannya saat melepaskan bola dan kemampuan finishing di dalam kotak penalti. Selain itu, ia memiliki tendangan yang kuat dan akurat dengan kedua kakinya, baik dari dalam maupun luar kotak penalti. Meskipun dia tidak dikenal sering ambil bagian dalam duel udara, dia juga pandai di udara karena kemampuannya menyundul. Sering dibandingkan oleh para pakar dengan sesama mantan striker Milan Marco van Basten. Meskipun dia tidak lebih elegan dibanding penyerang Belanda itu, dia juga memiliki teknik yang bagus. Shevchenko saat itu berusia 29 tahun, tetapi pemilik Chelsea, Roman Abramovich, telah mengejarnya sejak membeli klub tersebut pada tahun 2003. Setiap musim panas, AC Milan akan mengeluarkan peringatan lepas tangan, memaksa Chelsea menuju alternatif seperti Hernan Crespo dan Adrian Mutu. Jadi ketika orang Ukraina itu akhirnya tiba, rasanya sangat penting. Meski mendekati usia senja, Shevchenko masih mencatatkan angka-angka bagus di Milan. Dan pada saat itu pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions. Dan jika Chelsea bisa menandatanganinya, pasti ada pemain di luar jangkauan mereka. Sebelumnya itu tidak mungkin. Sekarang ini nyata. Baginya meninggalkan Milan ke Chelsea adalah pernyataan besar tentang di mana Chelsea berada. Sayangnya bagi Mourinho, kata-katanya terbukti akurat dengan cara yang mungkin tidak dia maksudkan. Ya, ini adalah penandatanganan pernyataan, tetapi dalam hal baik dan buruk. Sampai saat ini Chelsea tampaknya lebih memilih pemain dengan harga menengah daripada Galacticos dengan harga premium. Mereka jelas menghabiskan dana saingan mereka di Liga Primer pada 2003-2004. Mereka menghabiskan 121 juta pound sterling, mengerdilkan Manchester United sebesar 40 juta pound sterling, tetapi mereka hanya menembus angka 20 juta pound sterling pada beberapa pemain individu seperti Didier Drogba, Shaun Wright-Phillips, dan Michael Essien. Kedatangan Shevchenko mengubah itu. Itu adalah pertama kalinya Chelsea memecahkan rekor transfer Inggris sejak 1947. Ketika mereka membeli striker Tommy Lawton seharga 20.000 pound sterling. Dan dengan pemborosan baru ini muncul tingkat pengawasan baru. Seperti banyak rekrutan superstar di era Liga Primer, Shevchenko melakukan debutnya di Community Shield, acara unik setengah kompetitif yang berlangsung seminggu sebelum Liga Primer dimulai. Pada 13 Agustus 2006, lawan Liverpool melakukan debut kepada rekrutan baru mereka sendiri yang kurang glamor, Jermaine Pennant, Craig Bellamy, dan Fabio Aurelio. Chelsea pada formasi mereka menempatkan Shevchenko langsung ke line up. Tapi masalah terlihat segera setelah lembar tim dirilis. Sejak kedatangan Shevchenko, Mourinho berusaha meyakinkan fans Chelsea tentang masa depan Didier Drogba, yang perannya sebagai striker utama tim jelas terancam. Berperan sebagai pembawa damai, Mourinho menurunkan kedua penyerang itu dalam formasi 4-3-3 dengan Robben sebagai penyerang lainnya. Penafsiran yang murah hati akan menyebutnya sebagai fluid front three. Sebenarnya, Mourinho tak sepenuhnya berkompromi. Dia secara semu mengatur Shevchenko dan Drogba yang akan bergantian menempati peran sentral, bergerak melebar saat dibutuhkan atau mungkin ketika yang lain menjadi muak. Liverpool sementara itu memiliki titik fokus yang lebih jelas dalam bentuk Peter Crouch dan Merseyside yang memimpin dalam 10 menit. Dan dengan Chelsea mengejar permainan, segera menjadi jelas bahwa Shevchenko harus mengorbankan dirinya lebih dari Drogba. Salomon Kalou masuk untuk bermain melebar setelah hanya 25 menit dan Shevchenko berakhir dengan peran lini tengah menyerang yang tidak biasa. Dia tidak terlihat buruk. Tapi apakah ini tanda peringatan dari apa yang akan terjadi? Apakah Shevchenko hanya seorang utilitas pemecah rekor? Tampaknya di menit 43 Shevchenko memberi jawabannya.
Frank Lampard menerima bola di tengah lingkaran dan melakukan umpan panjang melewati pertahanan Liverpool. Dengan cerdas, Shevchenko berlari menuju kotak penalti dan pemenang Ballon d'Or itu menahan bola terlebih dahulu di luar kotak penalti, menyesuaikan kakinya kemudian memasukkan bola melewati Pepe Reina. Ini bukan hanya gol debut, ini adalah keindahan mutlak. Itu tetap menjadi salah satu tujuan Community Shield terbaik di era modern. Namun, dalam retrospeksi, apa yang terjadi segera setelah gol itu mungkin lebih jitu daripada gol itu sendiri. Tidak ada yang tampak lebih bahagia dengan penyeimbang selain Abramovich, yang mengepalkan tinjunya dengan kegembiraan murni. Gerakan yang tidak benar-benar dikaitkan dengan bisnis dan tentu saja tidak dengan Community Shield. Di babak kedua, tak ada sihir lagi dari Shevchenko. Pada menit ke-55, ia memiliki sundulan membungkuk yang diselamatkan oleh Reina. Tetapi sejak saat itu, peluangnya sangat sedikit dan jarang. Bahkan ketika pemain di sekitarnya diganti untuk menghidupkan suasana. Sekitar 10 menit sebelum akhir, sesuatu yang lebih tidak menyenangkan terjadi. Shevchenko tampaknya memiliki pemukulan bek sayap Steve Finnan, tetapi kemudian memotong udara tipis, memicu sorak-sorai dari para pendukung Liverpool. Ejekan tak pernah berhenti saat itu. Dengan Drogba mendekati performa puncaknya, pemecah rekor asal Ukraina itu kehilangan tempat awalnya pada pertengahan Desember dan hanya mencetak 4 gol Liga Primer selama kampanye. Dia berhasil mengangkat Piala Liga, tetapi ketika Chelsea mengalahkan Manchester United di final Piala FA pertama di Wembley yang baru, dia absen karena hernia. Dia bermain lebih sedikit selama musim 2007-2008 dan dipinjamkan kembali ke Milan setahun kemudian. Dan penampilan pengganti 4 menit di Sunderland pada tanggal 18 Agustus 2009 terbukti menjadi penampilan terakhirnya di Chelsea. Pada tahun 2013, mulai periode keduanya di Stamford Bridge, Mourinho membantah komentar sebelumnya, mengakui bahwa target pilihan pertama sebenarnya adalah Samuel Eto'o yang lebih muda dan lebih dinamis. Kesepakatan tidak mungkin tercapai. Jadi Abramovich telah memenuhi keinginannya yang telah lama dipegangnya untuk merekrut Shevchenko. Selama 3/4 jam, Shevchenko adalah segalanya yang diinginkan Abramovich. Tapi di luar dunia fantasi Community Shield, dia gagal dan jadi pilihan kedua. Bagaimana menurut kamu, football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.